Bismillahirrahmanirrahim. Selasa 16 Februari 2021. Kembali berjumpa dengan saya, Dede Sukmajaya, Ketua LSM GB Distrik Kota Tasikmalaya. Selamat siang dan salam sejahtera. Jangan lupa ngopi dulu biar kita seger. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana pada saat pandemi ini tentu kita harus tetap menjaga kesehatan diri kita masing-masing dengan melakukan olahraga, melakukan berjemur pada kisaran pagi jam 9 sampai jam 11, sehingga tubuh kita akan tetap hangat, apalagi ditambah kopi Arabica, kopi pahit, insya Allah tubuh kita akan selalu bugar. Nah, jaga jarak dan selalu melakukan cuci tangan, kemudian pakai masker juga pada saat kita di luar sana. Ya, mudah-mudahan virus COVID-19 ini segera musnah dari bumi pertiwi ini dan dari seluruh dunia. Ingin saya menyampaikan pada kesempatan hari ini berkaitan dengan ramainya di tengah-tengah masyarakat ini kekurangan gas melon 3 kilo yang bersubsidi. Kalimat yang tersampaikan di tengah-tengah masyarakat ini adalah kelangkaan. Langkanya gas 3 kilo bersubsidi. Kemudian kita sebagai lembaga swadaya masyarakat yang tentu akan selalu merespon, akan selalu kepedulian terhadap apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, berkaitan dengan itu, kami LSM GB di Kota Tasikmalaya telah melakukan langkah awal dengan melakukan pertemuan dengan manajer Pertamina yang ada di Kota Tasikmalaya, kemudian dengan salah satu anggota dewan di Komisi 2, kemudian juga dengan Indag, perwakilan daripada pemerintah, kemudian juga dari organisasi Swana di Kota Tasikmalaya. Pertemuan itu kita lakukan untuk membawa sebuah aspirasi dari masyarakat dengan berbentuk sebuah atau beberapa pertanyaan kepada mereka, kenapa terjadi yang namanya kelangkaan gas 3 kilo bersubsidi. Nah, agar supaya kita mengetahui apa penyebab daripada kelangkaan gas 3 kilo beberapa hari ke belakang. Nah, memang isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu adalah adanya oknum para pemain, entah itu dari tingkatan agen, entah itu tingkatan pangkalan atau pengecer, dengan kalimat-kalimat misalkan menimbun, sehingga yang namanya penimbunan itu ditahan, kemudian begitu dikeluarkan harganya ditinggikan. Nah, isu-isu itu terjadi di tengah-tengah masyarakat sampai juga kepada kami, sehingga kami pun sama sepakat dengan apa yang terpikirkan oleh masyarakat, sekalipun itu bisa saja misalkan kalimatnya kita suudzon. Tapi kita juga perlu bukti apakah betul ada di antara atau di lingkaran daripada pendistribusian itu ada yang nakal misalkan. Nah, ketika memang ada, tentu kita akan melaporkan kepada pihak yang berwenang, ke aparat yang berwajib. Kemudian ketika kita melakukan sebuah pertemuan kemarin itu adalah
pertanyaan-pertanyaan apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada kita sampaikan juga kepada mereka yang hadir pada saat pertemuan. Nah, sebetulnya apa yang disampaikan oleh misalkan oleh perwakilan dari Pertamina Hiswana, organisasi pengusaha migas di Kota Tasik, Pak Haji Sigit dalam hal ini mengatakan sebetulnya tidak ada terjadi kelangkaan. Tidak ada terjadi kelangkaan. Nah, ini barangkali perlu ada penelusuran yang lebih dalam, dan itu akan dilakukan oleh bagian pengawasan baik di Pertamina ataupun dari pemerintahan. Jika ada, tentu mereka bertanggung jawab dan siap untuk melaporkan ke pihak yang berwenang ketika ada penimbunan misalkan sehingga terjadi kelangkaan gas dan harga semakin melambung tinggi. Kemudian dari Pertamina juga menyampaikan bahwa Pertamina menganggap bahwa ini tidak ada persoalan, lancar kok. Pasokan LPG 3 kilo ini yang bersubsidi ini semua lancar. Hanya saja barangkali justru ada penambahan kuota yang biasa per hari pendistribusian dari pusat ke Kota Tasik ini sekitar 27.000 tabung per satu hari. Nah, justru ada penambahan kuota. Jadi di atas 27.000 sekian per hari sekarang. Ada penambahan kuota. Nah, tentu Pertamina mengatakan tidak ada persoalan dan kita malah ada penambahan kuota. Nah, justru disinilah kita timbul juga pertanyaan, apakah betul isu-isu yang terjadi di tengah masyarakat ini, misalkan adanya oknum daripada pangkalan atau dari pihak pengecer yang secara diam-diam, yang pengecer ini mungkin tidak terdaftar dan sengaja menimbun barang tersebut sehingga harganya tentu pasti melambung. Itu sedang diselidiki oleh Pertamina dan divisi-divisinya, termasuk dari pemerintah, dalam hal ini Indag dan DPRD. Nah, kemudian dari pihak DPRD Kota Tasikmalaya yang diwakili oleh salah satu dewan, Pak Haji Murjani dari Komisi 2, sama juga bahwa ini perlu ada sebuah pembenahan di dalam pendistribusian, kemudian bagaimana juga pendataan daripada fakir miskin yang berhak menerima daripada gas bersubsidi itu harus jelas. Jadi jangan sampai orang-orang yang merasa mampu dan kaya itu masih memakai daripada gas bersubsidi tersebut. Nah, kemudian Indag juga sama, harus melakukan pengawasan yang ekstra ketat sehingga bisa diantisipasi tentang terjadinya kelangkaan gas bersubsidi tersebut. Tetapi jawaban dari Indag pada saat kami bertemu, sejauh mana pengawasan pemerintah dalam hal ini Indag terhadap pendistribusian gas bersubsidi ini tidak memuaskan kami, memang tidak cukup memuaskan kami. Karena peran aktif daripada pemerintah yang berkaitan dengan bantuan terhadap masyarakat ini harus betul-betul memperlihatkan peran aktif yang besar. Karena ketika terjadi seperti ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Itu sehingga kami berkesimpulan hasil pertemuan daripada kami sebagai lembaga swadaya masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Distrik Kota Tasikmalaya menyimpulkan bahwa semua yang disampaikan oleh Pertamina, oleh Hiswana, oleh Dewan dan Indag itu langsung melakukan tindakan atau melakukan hal-hal yang bersifat antisipasi terhadap kelangkaan migas
kelangkaan gas 3 kilo bersubsidi ini. Semoga ke depan mungkin tidak terjadi lagi seperti ini. Nah, berkaitan dengan isu yang berkembang di masyarakat tadi tentang adanya oknum-oknum misalkan yang bermain, tentu kami juga sedang menginvestigasi. Ketika memang terjadi, maka tentu dan ketahuan dan ada bukti-bukti, tentu kami juga akan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Nah, sama halnya dengan Pertamina juga sama, mengatakan bahwa kami siap untuk melaporkan, bahkan menindak mungkin kaitan dengan oknum-oknum baik dari tingkat pengecer, pangkalan dan agen yang berusaha menimbun daripada gas bersubsidi itu. Nah, kemudian juga sama dari pemerintah. Nah, kaitan dengan regulasi mungkin tambahan bahwa ini perlu adanya regulasi yang jelas kaitan dengan hak penerima gas 3 kilo bersubsidi. Nah, kayaknya ini masih abu-abu nih masalah regulasi. Terus terang saja jujur bahwa ini regulasinya masih abu-abu ya. Kemudian juga tentang banyaknya pemakaian yang dilakukan oleh orang-orang mampu atau orang-orang kaya. Ini seperti apa? Ketika memang ada regulasi yang jelas, tentu ada sanksi karena ini peruntukannya adalah untuk warga miskin dan UMKM atau pengusaha-pengusaha kecil, menengah kecil, itu dibolehkan untuk memakai gas 3 kilo bersubsidi. Nah, semoga saja kesimpulan ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh seluruh warga Kota Tasikmalaya bahwa kelangkaan ini sudah ditangani oleh semua pihak. Dan kita juga sebagai lembaga swadaya masyarakat adalah monitor tentang kejadian beberapa hari yang lalu. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita awasi semua kebijakan pemerintah sehingga kita bisa terhindar daripada hal-hal yang tidak kita harapkan. Demikian, sekali lagi semoga bermanfaat. Salam jumpa di video selanjutnya. Salam sejahtera.